Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahagian bagi sama-sama kita baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهو الخلق وهو الكمال وهو الجمال وهو الصفير وهو النقيه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله وأدام نفعنا وبعلومه وبكم جميعا حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم باب ذكر الموت والاستعداد. النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرة حادم اللذات يعني الموت إلى آخره والله أعلم. معاشر المسلمين والmuslimat yang saya muliakan, terutama para pengurus masjid, mulai dari ketua, penasihat, dan semua yang ikut andil di dalam ini masjid. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana beliau telah mengizinkan saya untuk hadir di hadap para hadirin sekalian dan hadirat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Ta'ala curahkan rahmat, taufik dan hidayah dan inayahnya kepada kita. Yang sakit Allah Ta'ala sehatkan, yang sakit Allah Ta'ala sehatkan, dan Allah Ta'ala angkatkan penyakitnya. Yang rezekinya agak susah, yang sulit, insyaAllah Allah Ta'ala mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, yang mana kita di dalam lingkungan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita mulai mengingatkan diri kita yang mana kita akan kembali kepada kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak siapapun juga akan mengingkari hal yang demikian ini, tetap mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita minallah ilallah, kita diciptakan oleh Allah. Beliau yang pertama menciptakan kita min nutfatin wahidah, daripada tetesan air mani yang menjadi segumpal daging dan tulang sehingga membentuk manusia. Dan akhirnya kita kembali juga kepada kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap awal mesti ada akhir. Setiap manusia lahir mesti mereka akan menghadapi kematian. Oleh karena itu pada pagi hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengingati dengan kita membaca kitab Al-Imam Al-Qurtubi fi ahwalihil al-maut wal akhirah, yang mana ini kita mencerita masalah kehidupan dan kematian kita dan menghadapi daripada hari akhirat. Makanya para musannif meneruskan dengan catatan di dalam kitab beliau tersebut dengan ucapan babu zikratil maut wal isti'adad, yaitu peringatan untuk kematian dan persiapan setelah kematian. Yang mana kita ketahui di dalam ayat Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap barang yang bernyawa, apapun juga bentuk makhluknya, baik itu manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan
semuanya itu akan kembali kepada Allah yang dinamakan akan menghadapi daripada kematian. Kalau kita terus dengan ayat tersebut, kullu nafsin dha'iqatul maut wa in tuwaffa ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat amal siapa yang paling baik, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dirinya daripada api neraka, dalam kategori mereka tidak termasuk orang yang mendapatkan siksa api neraka, sudah barang tentu mereka akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adkhulil jannati faqad faz. Mereka akan masuk ke dalam surga. Kalau dia sudah masuk ke dalam surga, berarti dia sudah termasuk kategori orang al-faz yang beruntung. Berarti yang masuk neraka adalah termasuk bukan kategori faz, tetapi di kategori minan khasyirin, orang yang rugi. Ya. Jadi bukannya di bisnis saja ada rugi, ada untung, ya, akan tetapi di dalam kehidupan kita ini mempunyai, apakah kita termasuk orang yang rugi, apakah termasuk kita orang yang beruntung. Ya, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah laksanakan mata bohongan, bukan menjadi kenyataan, tetapi hanya merupakan tipu daya saja. Nah, kebanyakan manusia tergoda dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang mereka merupakan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya terbatas. Apa dikatakan dunia? Dana yadidu, dan benda yang dekat. Jadi kehidupan kita di dunia ini hanya dekat, tidak begitu jauh. Makanya Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita, umur ummati baina sab'in wa ila sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70, berarti dekat. Wa amal akhirah, adapun kehidupan akhirah, haitsul abadal abidi, kehidupan yang terus menerus tidak ada akhirnya. Nah, selama kita hidup di dunia ini, kita pilih apakah mau hidup hanya dekat ataupun hidup yang selama-lamanya. Sudah barang tentu kita berkata di hati kecil kita, kita pengen hidup selama-lamanya, nggak mau hidup sementara. Hidup yang dekat nggak mau. Ya, kalau hidup yang dekat dalam keadaan kebahagiaan, menyenangkan. Tapi kalau kehidupan yang dekat bakal mensengsarakan, sudah barang tentu tidak mau. Apalagi kehidupan akhirat, kalau mensengsarakan abadan abidin, hidup kita sengsara. Nggak mau kita pengen abadan abidin, hayatuna sa'idah, kehidupan kita akan bahagia. Nah, sebelum kita untuk menghadapi kebahagiaan hidup, sudah barang tentu persiapan kita untuk di dunia kehidupan yang dekat ini. Nah, menjelang untuk kehidupan akhirat itu ada namanya yang namanya al-maut. Jadi menjelang dari hidup yang dekat ke hidup yang jauh, itu dinamakan al-maut. Al-maut, mati, gak bisa kita hindari. Al-maut ya'tibatan. Mati itu datang secara tiba-tiba, tidak kita sangka-sangka, tidak kita bisa hayali. Pengen mati kita di waktu di sini, pengen mati kita di dalam masjid, pengen waktu kita untuk berhadapan dengan anak istri. Enggak ada ketentuan. Kita sudah tahu dengan saudara-saudara kita yang barusan meninggal, yang tidak kita sangka, walaupun sakit yang begitu lama, sudah itu dipindahkan ke rumah sakit dalam keadaan sehat. Begitu mau pulang,
panggilan ilahi telah datang. Siapa yang menyangka hal yang demikian? Siapa yang menyangka bisa terjadi yang demikian? Semuanya itu kembali ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini yang namanya maut, kematian itu akan datang. Kita tidak bisa lari daripada kematian. Qul, katakanlah hai Muhammad, innal maut alladhi tafirru minhu, sesungguhnya kematian itu tidak bisa dielaki. Fa innahu mulaqiyun, sesungguhnya akan berjumpa kepada kita. Kita tak bisa lari daripada kematian. Dengan ayat ini, kalau kita kembali kepada kisahnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mereka duduk di suatu gedung dan dikumpuli dengan beberapa manusia. Ada seorang manusia di antara umat Nabi Sulaiman. Mereka duduk di barisan sampingnya Nabi Sulaiman. Sedang kita mengadakan acara begitu sama Nabi Allah Sulaiman, dilihat oleh seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki lagi masuk yang ikut duduk di dalam acara tersebut. Akan tetapi laki-laki ini pandangnya tetap kepada seorang laki-laki yang ada di samping Nabi Sulaiman. Laki-laki yang ada di samping Sulaiman melihat laki-laki tersebut, matanya mencorot memandang kepada dia. Sedangkan dia tidak tahu bahwa laki-laki ini adalah seorang malaikatul maut, malaikat maut. Tapi seseorang yang duduk di sampingnya para nabi dilihat oleh seseorang. Setiap saat, setiap waktu gerak-geriknya mereka masa risih. Kita misalnya duduk di sini dilihat terus dilototin, masa kagak enak. Akhirnya dia gelisah. Tidak sampai akhir dia menghadiri daripada pertemuan tersebut, dia pun keluar dari arena perkumpulan tersebut. Begitu keluar, mereka berjalan dalam kaki untuk melarikan diri daripada malaikatul maut yang melihat dia. Jalan sejauh-jauh mungkin. Pas pada tepat waktunya, malaikat sudah ada di hadapannya. Sekitar itu juga dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam kisah ini tidak bisa kita akan lari daripada yang namanya al-maut. Fa innahu mulaqihum, dia akan menjumpai kamu. Kamu tidak mau jumpa kepada maut, kepada kematian, tapi kematian akan mendatangimu. Yang mana kita ketahui di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal malaikatal maut yaqifu ala abwabikum bihamsati marah. Yang mana malaikat maut mendatangi setiap rumahmu dengan 5 kali. Sebagaimana Anda melaksanakan sholat 5 waktu, begitu juga malaikat maut yang mendatangi ke rumah kita menunggu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya maut atau ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak seorang pun bisa akan meminta tempo, minta undurkan waktu, tapi on time tepat pada waktunya mereka akan menghampiri kita. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikru hadimul lazzat, memperbanyakilah kita untuk mengingati atas keputusan nikmat. Jadi manusia yang hidup, mereka masih gelimangi dengan nikmat dari Allah. Tapi kalau sudah yang namanya mati, nikmat akan terputus dari kita. Makanya dikatakan di sini hadimul ladzat, yakni al-maut,
yaitu yang dikatakan dengan mati. Akhrajah Ibnu Majah, dan dikeluarkan juga di dalam hadis Ibnu Majah, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi Aidan juga, wa akhrajah Abu Nu'aim, dan diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim Al-Hafiz bil Isnad, dengan Isnad min hadis Al-Malik bin Anas. Ini hadis sanadnya daripada Malik bin Anas, adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Yahya ibn Sa'id an Musayyib an Umar bin Khattab, daripada sahabat Rasulullah Yahya ibn Sa'id, daripada Sa'id ibn Musayyib, dan daripada Umar bin Khattab. Nah, ini yang dikatakan sanad. Sanad itu dari Rasulullah yang didengar oleh sahabat, dari sahabat ke sahabat, dari ke sahabat ke sahabat. Ini yang dinamakan sanad. Sanad ini bukannya sembarangan manusia yang menjadikan sanad di sahabat Rasulullah. Karena di dalam ilmu rijalul hadis, setiap orang yang meriwayatkan hadis, mengeluarkan kata-kata hadis, ucapan baginda Rasulullah SAW, itu diorapi kehidupannya menjadi telitian para ulama. Mulai dari kehidupan di antara mereka bertangga, kehidupan di antara keluarga mereka, dan kehidupan sehari-hari mereka, itu semuanya dinilai para ahli rijal hadis, daripada ulama-ulama hadis. Apakah tingkah laku dan perbuatannya sama dengan Rasulullah ataupun tidak? Andai kata di dalam kehidupan mereka tidak sama dengan tingkah laku Rasulullah SAW atau akhlaknya Rasulullah, ini mendapatkan suatu nilai hadis jatuh dari martabat yang bagus daripada yang jelek. Contohnya, antara para sahabat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ini seorang riwayat hadis. Mereka dengar ada suatu hadis yang belum mereka catat di dalam buku mereka, belum mendapatkan sanadnya ini hadis. Akhirnya dengar ada suatu daerah seorang si sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis tersebut, tapi dia belum punya. Akhirnya Imam Bukhari mendatangi suatu kampung tersebut, dia mendapatkan sebuah hadis itu melalui daripada sanad si fulan. Sebelum dia mendapatkan sanad si fulan, dia teliti dalam kehidupan orang ini. Apa kerja orang ini? Apa akhlaknya sama dengan Rasulullah? Yang mana pada suatu hari adalah yang mereka temui adalah seorang sahabat yang ingin sukanya mengembala kambing, hobinya mengembala kambing. Yang mana kita tahu para nabi dan para sahabat, mereka hobi untuk mengembala kambing. Tatkala dia mengarah kambing, pagi-pagi mereka mengasih makanan kambing. Dilihat oleh Imam Al-Bukhari. Pertama dia mengasih makanan seperti biasa, kasih makanan. Yang makanan yang kedua, mereka kasih makanan kambing, kambing mau makan, ditarik ke begini. Nggak jadi makan. Kasih lagi, tarik lagi. Jadi memberi harapan kepada kambing. Kambing mau makan, nggak dapat makan, tarik ke begini. Dilihat oleh Imam Bukhari. Wah, ini orang nggak mungkin. Karena baginda Rasulullah SAW, walaupun namanya binatang apapun, tidak dia pernah mengecewakan. Itu akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Imam Bukhari angkat kaki, tidak berani mengambil hadis daripada si fulan yang meriwayatkan, yang mensyaratkan hadis tersebut, karena tidak sesuai dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan oleh karena itu, para Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mereka menuliskan dalam kitabnya, sudah barang tentu setiap seseorang daripada riwayat hadis ini mereka kasih nilai, ada mempunyai biografi kehidupan mereka. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min zikri hadimul lazzat,
banyaklah kita mengingat kepada kematian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'adimul lazat, apa itu yang dikatakan memutusi nikmat? Dijawab baginda Rasulullah SAW, qala al-maut, yaitu yang dikatakan mati. Jadi manusia kalau sudah mati, semua nikmat akan hilang, ya. Tapi yang mereka hadapi setelah kematian, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam pendapatan daripada orang ulama seperti Imam Taqi, seorang ulama sufi, dia menerangkan masalah min akhiru min zikril maut. Apa faedahnya orang yang banyak mengingat kepada kematian? Sebelum kita memapak pembicaraan Al-Imam, seorang ahli sufi At-Taqi, Al-Imam At-Taqi, kita harus tahu biografi kehidupan Al-Imam Taqi. Imam Taqi ini siapa mereka? Mereka adalah seorang ulama sufi. Dan kalau lihat dalam kehidupan beliau, mulai dari lahirnya beliau sudah menjadi catatan para ulama. Beliau adalah seorang yang ahli dalam ilmu tasawuf. Biografi kelahiran beliau saja, beliau di waktu lahir itu waktu perjalanan ibu bapaknya mau berangkat melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram. Karena di waktu zaman dulu orang kalau berangkat haji mereka memakaikan as-safina, kapal laut. Akhirnya ibu dan bapaknya Imam Taqi berangkat haji, ibunya dalam keadaan hamil besar. Begitu sampai ke kapal tersebut, mereka mulai perjalanan, sudah hamil besar. Tidak begitu sampai di Makkah, lahirlah Al-Imam Taqi, yang mana ibunya masih di kapal. Jadi beliau lahir di kapal yang mendekati daerahnya Yanbu. Negara Yanbu itu dekat lagi dengan Jeddah. Begitu lahir Imam Taqi, akhirnya ibu dan bapaknya sangat senang. Kegembiraan ini langsung ini bayi dibawa ke Ka'bah, dikelilingi, dibawa ini Ka'bah, sambil mereka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini menjadi anak yang alim, ya, sebagaimana ilmunya seperti baginda Rasulullah SAW. Jadi mereka mempunyai pikiran bahwa Ka'bah ini membawakan suatu berkah. Makanya kadang-kadang orang yang di Makkah juga kalau anaknya baru lahir itu banyak sekali mereka bawa untuk keliling ke kota di Ka'batul Musyarrafah. Dan begitu juga baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tatkala beliau lahir, yang mana kita kenal ibunya Rasulullah SAW bernama Aminah. Aminah begitu, idza wada'athu, apabila aku sudah dekat mau melahirkan, kata Aminah, apa yang terjadi? Di sana nazalat syajidan lillah. Begitu Aminah melahirkan, itu begitu luncurnya anak, yaitu yang namanya baginda Rasulullah SAW, dalam keadaan sujud. Tidak ada seorang bayi yang lahir dalam keadaan sujud. Rasulullah langsung sujud. Dan Al-Imam Sayyidi mengatakan, bukan sujud saja, bahkan Rasulullah tatkala sudah lahir dalam tangannya mengangkat seperti orang berdoa. Jadi mulai dari lahir itu sudah ada bedanya dengan manusia yang lain.
Nah kita kalau lahir, apa yang terjadi kepada kita? Nangis. Nggak nangis dipukul matanya supaya nangis sama dokter. Ya kan? Tapi Rasulullah SAW punya kelebihan dalam keadaan sajidah lillah dan sambil mengangkat tangan berdoa. Nah, kelahiran Rasulullah SAW ini disambut dengan bukan bermacam-macam perempuan. Perempuan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala memutuskan 4 perempuan yang menyambut kelahiran Rasulullah. Pertama siapa? Yaitu istrinya Nabi Allah Adam, Siti Hawa. Siti Hawa datang menghadiri atas kelahiran Rasulullah, menyambut kelahiran Rasulullah sama Aminah. Yang kedua, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu yang bernama Sarah. Ya, ini istri para nabi-nabi semua. Yang ketiga yaitu Asia Ibn al-Haziyah. Asia ini adalah istrinya Fir'aun. Yang keempat barulah ibunya daripada Nabi Allah Isa, yaitu Siti Maryam. Jadi 4 perempuan yang menyambut atas kelahiran Rasulullah SAW. Begitu beritakan Rasulullah lahir, disampaikan kepada datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang bergegas datang ke rumah Aminah, yang mana itu Muhammad SAW dirangkul Abdul Muttalib langsung kemana? Dibawa ke Ka'bah, dikelilingkan di Ka'bah, bahwa bersyukur atas kelahiran cucunya yang dibangga-banggakan. Ya. Nah, mulai dari zaman dulu begitu sampai ke Imam Daqiq juga, ibu bapaknya mereka bawa ke Ka'bah, menjadikan sambil berdoa supaya jadi anak yang alim. Alhamdulillah ini anak menjadi orang yang alim, sehingga beliau keluarkan kata-katanya bertentangan dengan urus memperbanyakkan untuk kematian. Apa dia bilang? Man aksara min zikril maut, barang siapa banyak untuk mengingat pada kematian, akramu min thalathati asya, Allah Ta'ala muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama di antara yang 3, ta'jil taubah. Jadi kalau kita senantiasa ingat kepada mati, itu memberikan semangat kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ta'jil taubat sebelum kita menghadapi kematian. Ya. Karena taubat ini selagi nyawa di kandung badan, Allah Ta'ala masih buka pintu taubat. Tertutupnya pintu taubat apabila idza balagatir ruh ila hulqum, apabila nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, uhlika tiba di taubat, Allah Ta'ala tutup yang namanya pintu taubat. Jadi kalau kita selalu ingat kepada mati, berarti memberikan semangat kita untuk memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana taubat ini perlu kita ketahui, ada taubat dosa ini berhubungan diri kita sama Allah, kadang-kadang diri kita dengan manusia. Kalau kita dengan Allah cukup dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau hubungan dosa kita kepada manusia, sudah barang tentu kita menghadapi kepada saudara kita, apa perbuatan kita, apa yang kita ngumpati dia, apa yang kita ngata dia, kita berbicara terus terang sama dia. Akhi, tolong maafkan, saya kemarin pernah ngomongin ente. Ya, nah ini yang paling berat. Ya, meminta maaf kepada saudara kita itu yang paling berat. Kalau dengan Allah bisa aja kita mengucapkan astagfirullahaladzim, tapi dengan manusia harus kita mengeluarkan kata-kata
kata yang demikian. Makanya kita punya mulut di dalam kehidupan kita ini harus hati-hati. Ya tak salah orang bilang pepatah mulutmu harimau. Dengan mulut manusia bisa jadi mulia. Dengan mulut manusia bisa menjadi hina dan menjadi musuh daripada manusia yang banyak. Baru kita dengar bagaimana keadaan terjadinya demo di mana-mana, ya, terjadinya korban dengan ojol, semuanya ini diakibatkan anggota perwakilan kita yang ada di parlemen mereka mengeluarkan dengan kata-kata yang tidak sesuai kepada bangsa dan rakyatnya. Walau dia dibawa dipimpin yang dikontrol oleh rakyatnya, tapi rakyatnya mereka kata, mereka hina. Apa yang terjadi yang kita lihat pada masa sekarang, kerugiannya bukannya kepada diri dia sendiri, tapi kepada masyarakat yang banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akhiri daripada demo ini dengan jalan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya jangan bagi bangsa kita, rakyat kita yang tidak berdosa menjadi sasaran. Nah ini diakibatkan dari apa? Mulutnya yang mereka tidak pelihara. Makanya kata Imam Ad-Daqiq, ta'jilut taubah. Jadi orang yang banyak ingat kepada mati, berarti dia harus mensegerakan semangat dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qana'atul qalb. Orang yang ingat kepada mati, hatinya logo terbuka, nerima apa ada, baik di dalam kehidupannya, baik apa yang dia dapati, apa yang tidak dia dapati. Mereka mensyukuri apa yang ada pada diri mereka. Jadi bukannya ngoyo, ya, bukannya memaksakan diri. Karena manusia hidup di atas dunia ini banyak memaksakan diri. Kalau memaksakan diri dengan nikmat yang ada pada diri dia, pengen lebih lagi, ini kadang-kadang mereka terjerumus kepada dosa. Ya. Misalnya Allah Ta'ala kasih jabatan dia cukup, dengan apa, dengan gaji, dengan apa keadaan mereka. Jadi qanaah, menerima. Karena dia apa? Dia ingat kepada mati. Apa gunanya saya mencari harta yang banyak? Semuanya tidak akan dibawa ke mati. Yang bawa mati adalah kain, kapan? Harta, rumah, semuanya bakal tinggal. Ya. Yang membawa kita ke dalam kuburan adalah amal ibadah kita. Makanya Rasulullah SAW yattabi'u lil mayyiti thalatha, yang mengikuti bagi orang yang meninggal dunia tatkala mereka dimandikan, sudah dikafan, dibawa ke masjid, yang mengiring dia ke kuburan itu tiga: ahlu wa malu wa amilu wa yabqa wahid wa yarja'u ithnain. Yang tetap nanti bersama dia amal ibadah dia. Adapun keluarganya, hartanya, semuanya bakal tinggal, nggak mereka bawa. Oleh karena itu, kalau orang ingat kepada mati, nggak ngoyo dia, nggak nafsunya berkobar untuk mencari lebih daripada nikmat yang dia miliki. Banyak di antara pejabat-pejabat mereka tidak ingat kepada mati, akhirnya mereka mengumpul harta kekayaan. Allahumma kalau dalam jalan yang halal, tapi kadang-kadang mereka tidak mengikuti prosedur dengan jalan yang halal. Mereka melalui jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka menjauhkan dirinya untuk ingat kepada kematian. Yang ketiga, kata Imam Daqiq, disebutkan di sini nasatul ibadah. Ya, kalau untuk pertama menyemangatkan untuk tobat, kedua qanaah, menerima apa yang ada, mensyukuri apa yang ada, ketiga nasatul ibadah, jadi semangat dia untuk beribadah. Karena saya ini bakal menghadapi kematian. Karena setelah kematian nanti ada hitungan lagi.
Oleh karena itu dia semangat ya. Setiap manusia ingat dengan apa yang bakal terjadi, apa yang dia perbuat untuk masa datang. Sekarang dia sudah bersiap-siap ya. Itu adalah sifatnya manusia. Nah oleh karena itu, kalau kita ingat kepada mati bahwa kita bakal menemukan kehidupan akhirat, jadi kita semangat untuk beribadah, semangat kita untuk beramal ya. Baik segi amal apapun juga, demi istidaduna ba'da mauti, persiapan kita untuk menghadapi kematian. Karena kalau kita sudah mati, itu tidak biasa siapapun juga yang bisa bantu kita nanti kalau sudah kita mati. Kalau kita masih hidup di dunia, kita kurang makan, masih orang kasih makan. Kita susah, masih dibantu. Tapi kalau sudah kehidupan kematian, itu gak ada yang bantu kecuali amal ibadah kita ya. Hatta benda gak ada. La ya'mu malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim wa syafa'ati Rasulullah. Kalau orang sudah mati, harta benda gak gunanya ya, kecuali amal ibadahnya, kecuali syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membantu kita. Jadi yang setelah mati tidak biasa siapapun yang bisa bantu. Allahumma andai kata dia punya anak yang soleh ya, dengan amal ibadah yang dia kerja, itu mungkin bisa bantu dia. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam yang qata'a amalu illa min salasin, sadaqatun jariyah wa 'amalun salihun wa waladun salih yad'u lahu wa ilmun yantafa." Jadi dengan amal jariah yang bisa bantu kita, bagi orang yang mempunyai ilmu, dia mengajar ilmu, ilmunya manfaat, dia ajar-ajarin lagi apa anak muridnya, pahala yang tetap mendapat yang bisa membantu dia. Dan begitu juga kalau dia mempunyai anak yang soleh, maka kita punya anak, jangan nonton aja, diajar dengan kehidupan dunia. Kita kasih dengan ajaran-ajaran akhirat, kita kenali dengan ajaran-ajaran agama kita, agar mereka bersama dia akan ingat kepada diri kita. Karena banyak orang kadang-kadang lupa kepada pemberian anaknya satu ajaran agama. Dia menonton hanya mengasihkan dalam ilmu keduniawian. Ada seorang keluarga yang boleh katakan anaknya jadi semua jadi orang. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur. Akhirnya bapaknya meninggal. Siapa yang bicara saja sih menghadapi bapaknya, mayit bapaknya? Tidak ada. Hanya anak kumpul panggil panti asuhan, panggil yatim piatu untuk membaca buat bapaknya sudah terkubur meninggal. Ini beda. Jasad yang terkubur di rumah kita yang baca sebagai anak dengan orang lain beda sekali. Jangan kalian sangka setiap terkujurnya mayat di hadapan kita itu yang nama roh tidak melihat. Seorang ulama mengatakan setiap kita yang meninggal dunia itu roh akan melihat kita, melihat siapa yang datang, siapa yang baca Yasin, yang jadi mandikan dibuat dia lihat. Sadarnya tatkala dia meninggal, tatkala mereka dimasukkan ke dalam kuburan, sudah dibacain talqin 7 langkah yang baru datang malaikat munkar lagi, baru dia tabah, baru dia merasa saya meninggal dunia, tidak guna menjerit kepada anak bapak, enggak. Tidak biasa siapapun yang bisa membantu kecuali amal ibadah kita. Allahumma kalau dia sering kehidupannya dengan membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran yashfi' hatta fi maqabir. Quran akan membantu kita nanti walaupun kita ada di dalam kuburan. Jadi tidak seorang siapapun yang akan membantu kita. Jadi kita kembali kepada Imam Ad-Daqaq yang mengatakan an-nasatu fil ibadah. Orang yang ingat kepada mati, yaitu memberikan semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya,
Kata Imam Al-Daqiq, man nasiyatil maut awaqibu bithalathati asya. Orang yang lupa untuk mengingat kepada kematian, dia mendapat 3 masalah yang dia dapati. Apa di antara 3 tersebut? Taswifut taubah, mereka memperlambatkan untuk taubat. Walaupun didengar para ulama, para kiai, para ustaz menganjurkan dia taubat, kita masih muda, yang tua-tua itu boleh taubat katanya. Kan banyak yang pemuda sekarang, kapan kita ke masjid kumpul-kumpul mengambil majelis taklim, kita masih muda. Ya, biar aja yang tua-tua. Dari mana akal pemikiran mereka mempunyai pendapat yang demikian? Kenapa? Karena mereka tidak ingat kepada kematian. Kalau ada yang ingat kepada kematian, selagi muda mereka akan mempunyai nasab untuk beribadah, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taswibut taubah, hidupnya menjadi lambat untuk melaksanakan taubat kepada Allah. Makanya kadang-kadang dia berbuat maksiat, berbuat zalim di antara saudaranya, berbuat zalim dengan jabatan yang mereka miliki. Hatinya tidak bergerak untuk taubat karena mereka tidak ingat kepada kematian. Kalau mereka ingat kepada kematian, mungkin perbuatan tersebut tidak mungkin mereka buat. Tidak mungkin dia akan menzalimi, tidak mungkin dia akan mensiksa bangsa dan rakyatnya dengan jabatan yang mereka miliki. Yang ketiga, tarkur ridha bi kafafi. Orang yang tidak jarang ingat kepada mati, tarkur ridha, tahu, tidak mempunyai sifat ridha dengan apa yang ada, mengeluh terus, ya, dengan nikmat yang ada nggak mensyukuri, ya, pengennya nikmat itu lebih lagi. Ini orang yang tidak ingat kepada mati. Tapi kalau orang ingat kepada mati, dia bersyukur nikmat yang ada. Karena kita ketahui di dalam ayat Al-Quran sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabin lasyadid. Apabila kamu bersyukur nikmat yang ada pada diri kamu, Allah akan tambah. Tapi sebaliknya, andai kata kita tidak bersyukur nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih. Yang dimaksud azab sini, boleh Allah Ta'ala cabutkan nikmat yang ada pada kita karena kalian tidak bersyukuri akan nikmat itu. Ataupun Allah Ta'ala beri bermacam-macam bala yang menimpa kepada diri kita sehingga nikmat yang kita punya bisa jadi habis. Contohnya misalnya kita kaya raya, tidak bersyukur akan nikmat, Allah Ta'ala memberikan suatu cobaan penyakit, yang mana penyakit ini dibawa ke dokter sini, dokter sana, semua sampai ke luar negeri, diobati kagak semua sembuh. Ini adalah merupakan kemurkaan Allah terhadap mereka karena mereka tidak bersyukuri akan nikmat Allah SWT. Kenapa? Mereka banyak tidak mengingat kepada kematian. Jadi yang kedua, tarkur ridha bi kafafin. Yang ketiga, takasil fil ibadah. Mereka malas untuk beribadah karena mereka tidak ingat kepada kematian. Jadi orang yang tidak ingat kepada kematian, mereka pengen hidupnya enjoy, ingin hidupnya happy terus, keperluan dengan bergabungnya kemaksiatan, karena dia ingat bahwa hidupnya akan selama-lamanya. Karena tidak ada ingat sedikit pun akan kematian. Ya, Masyaallah muslimin wal muslimat rahimahullah. Inilah gunanya kita untuk mengingati hidup, itu mengingati akan kematian. Nah, tapi setelah kematian nanti ada lagi hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita ketahui setiap manusia semuanya akan dimasukkan di dalam alam barzakh, di dalam kuburan. Manusia semua
akan hancur dan mati di dalam kuburan. Yang bisa dibangkit nanti pertama kali, Rasulullah berkata, awwalu ma yuhasibu yawmal qiyamah summa Abu Bakar, summa Abu Bakar, summa Umar, summa ahlil baqi, summa ahlil ma'la, summa. Jadi kata Rasulullah, tatkala manusia sudah mati semua, sudah masuk di dalam kubur, kehancuran ini dunia, nanti yang bakal dibangkit pertama kali adalah saya, kata Rasulullah. Sudah itu baru sahabatnya Abu Bakar, baru Sayyidina Umar, sudah itu baru orang ahli baqi. Jadi orang-orang yang ahli baqi itu mereka dibangkitkan nanti keempat setelah Rasulullah SAW. Dan orang ahli ma'lah yang ada di Makkah itu yang kelima dibangkit setelah Rasulullah SAW. Kalau kita ini korban berapa? Nggak tahu kita keberapa kita dibangkit bersama Rasulullah. Ya. Makanya orang tua-tua dulu kalau dia berangkat umroh dan haji, memang sengaja mereka berangkat udah tua. Kenapa? Karena pengen mereka matinya di Madinah. Mereka pengen dikuburkan di Baqi. Mereka pengen dikuburkan di Ma'lah. Karena mereka ingin bangkit bersama Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita tak tahu nih, kemana kita? Yang kober, yang kita bangga-banggain sekarang, yang tepat masuk saudara-saudara kita karena Allah. Tapi walaupun kita kuburan di sini, para ulama memberikan solusi. Bisa kita meninggal dibangkitkan bersama Rasulullah SAW di Baqi, tergantung kepada niat. Ya, kalau niat kita dalam hidup ini, saya pengen meninggal di Baqi, saya pengen hidup bangkit saya nanti bersama Rasulullah, niat itu aja. Walaupun kita matinya di tanah di Kober, dengan tulus ikhlas niat kita, insya Allah kita akan dibangkit bersama Rasulullah di Baqi. Karena ada suatu cerita, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Seorang ahli di dalam menuliskan Al-Quran terjadi di Turki. Ini orang adalah suka menulis Al-Quran. Dia tulis Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Satu Quran. Dan dia tulis dengan khat yang paling cakep, bagus. Setelah dia tulis jadikan satu Quran, itu Quran sering dibaca sama dia. Dan dia berkata kepada anaknya, dalam kata hati berwasiat kepada anak, wahai anakku, andai kata aku mati nanti, tolong ini Quran masukkan ke dalam kuburan bersamaku. Ya, tolong masukkan aku di Quran bersamaku dalam kuburan. Kata anaknya, ya ini wasiat, harus disampaikan, harus dilaksanakan. Tapi di masa hidupnya dia sering juga berkata kepada anaknya, wahai anakku, mudah-mudahan ayah mati di Baqi. Pengen betul ayah matinya di Baqi, nanti supaya dibangkit bersama Rasulullah. Akhirnya tidak sampai beliau mati di Baqi. Beliau matinya di negara mereka tersebut, di Turki, di tanah di Turki. Dimasukkan itu Quran juga dalam kubur di Turki. Nah, dengan beberapa tahun setelah itu, akhirnya anaknya berangkat melaksanakan ibadah umroh. Habis melaksanakan umroh, datang ke Madinah. Sampai di Madinah ada museum. Di sana mereka ada setiap umroh dibawa ziarah ke tempat museum peninggalan lama atau peninggalan yang bagus-bagus. Begitu sampai di museum, dia lihat ada Quran. Dia ingat ini Quran bapaknya yang pernah ditulis oleh bapaknya, yang dia masukkan ke dalam buku dia, itu Quran ada. Tahu adanya di Madinah, Mesir Madinah. Kaget dia. Dia tanya kepada pengurus museum, ini Quran di mana didapat? Dia bilang ini Quran bagus, cakep,
dia dapati tatkala dia menggali kubur di Baqi, dia dapat ini Quran ada di Baqi. Subhanallah. Nah oleh karena itu mereka bawa ke Masjid karena cakap ini Quran. Ini kuasa Allah. Ini kan berkat niatnya orang tuanya pengen meninggal di Baqi. Jadi ibu, bapak-bapak, kalau kita nggak sanggup melaksanakan ibadah umrah, kita niatkan. Ya, walaupun kita umrah balik selamat juga nggak meninggal di sana, kita niatkan agar kita meninggal di Baqi. Ini contoh yang telah sebagai bukti. Jadi kita ketahui niat adalah merupakan suatu penentu bagi kehidupan kita. Maka jangan sekali-kali kita meniatkan hidup ini menjadi orang yang jahat, orang yang jelek. Niatlah dengan kehidupan yang baik. Nah, masyaallah muslimin rahimahumullah. Inilah kita ketahui bahwa kalau kita baca kitab ini banyak sekali ya para ulama menceritakan. Ada namanya Imam Sufyan As-Tsauri. Dia kalau sudah ingat kepada mati, zikratul maut, ingat kepada mati. Orang kalau menanya sama dia, itu udah bukan wajah mukanya. Kenapa? Karena takut untuk menghadapi kematian. Sehingga ada laki-laki bertanya, ya Imam Sufyan As-Tsauri, saya pengen tanya apa yang hukumnya? Jawabnya apa? La adri, saya nggak tahu. Kenapa? Dia otaknya udah ingat betul kepada menghadapi akan kematian. Banyak kisah-kisah para alim ulama apabila menyebutkan zikra al-maut atau zikra hadimul ladza, yaitu mengingati kepada kematian. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengakhiri daripada pengajian ini perlu kita yang hadir alhamdulillah ingat dengan pembicaraan kita bahwa sedang kita untuk mengingat kepada kematian. Yang tidak hadir sampaikan agar saudara-saudara kita mengingat akan menghadapi hal yang tidak ada batas kehidupannya, yaitu hari akhirat. Kita pengen senang, hidup kita senang, saudara juga kita ikut senang. Mudah-mudahan kematian kita ini senantiasa membawa kematian dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sebelum saya menutup pengajian pagi hari ini, mungkin di antara bapak dan ibu ada mau bertanya, ya kasih termin waktu 5 menit, dipersilakan bertanya. Kalau habis bertanya, nanti kita membacakan zikir agar dalam kehidupan kita mati kita dalam keadaan membawa mati keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum pertanyaan, nanti zikir yang kita baca ini saya dapati daripada seorang ulama juga, baca kitab di dalam Al-Mufti Abdullah Al-Baghdadi. Beliau bermimpi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut dia lihat muka Rasulullah keadaan pucat, sehingga yang mimpi juga bertanya, kenapa ya Rasulullah kok muka sampai pucat ke sini dalam mimpi? Dijawab oleh Rasulullah bahwa ini malam di antara umatku yang 1.500 umat, semuanya mati dalam keadaan kekafiran, kecuali 2 orang yang matinya membawa iman. Kaget setelah Rasulullah berkata demikian, ya Rasulullah, bagaimana kami yang sisa ini pengen kehidupan kami, matinya kami seperti 2 orang tersebut membawa keimanan. Hanya Rasulullah memberikan sebuah sejari kertas yang bertuliskan dengan zikir tersebut. Rasulullah berkata, wahai saudaraku yang Abdullah Al-Baghdadi, andai kata engkau membacakan zikir ini, sudah tentu engkau adalah
termasuk minni, engkau adalah termasuk golonganku. Kalau engkau yang tidak menyampaikan kepada umatku, anta laisa minni, engkau bukan terdalam golongan. Ana laisa minhum, aku juga bukan termasuk golongan mereka. Nah, nanti zikirnya kita baca sama-sama setelah habis daripada mungkin ada di antara bapak dan ibu pertanyaan masalah pengajian kita. Ya, saya silakan bapak dan ibu untuk bertanya ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita kalau mau makan tidur itu baca Al-Muluk, tapi kondisinya itu datang, misalnya nggak punya wudhu. Bagaimana Ustaz? Kadang-kadang kan orangnya ini ya berwudhu, misalnya dengan kondisi kita masih tapi nggak punya wudhu, maksudnya batal kondisi batal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bagus pertanyaan ibu. Memang bagi kita yang mau tidur, sebaik dan sepatutnya kita sebelum tidur membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk tahu kan? Tabarakalladzi biyadihi mulku sampai akhir ayat. Memang ini yang ada hadis bahwa orang yang membaca surat Al-Mulk ya sebelum tidur itu nanti Allah Ta'ala terangkan dia di dalam kuburannya. Yang namanya kita kadang-kadang nggak hafal ya surat Al-Mulk, kecuali orang yang hafal sambil tidur dia biasa baca. Tapi yang nggak hafal, kata ibu, kita mau baca tapi nggak punya udhu. Bagaimana caranya? Karena pegang Al-Quran harus pakai udhu, betul nggak? Tapi para ulama mengatakan memang la yamassuhu illa mutahhar. Jangan kita sentuh Al-Quran kecuali dengan berwudu, betul kan? Yang dimaksud Al-Quran di sini sebagian ulama bolehkan bagi kita yang tidak punya wudu bisa pegang Al-Quran, tapi dengan baca itu tangan kita menyentuh dengan tulisan Al-Quran. Itu sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Ya Bu. Jadi kita nggak apa, kita cukup pegang, ya pegang apa-apa Al-Quran, ya. Tapi nggak nyentuh tulisan. Kalau balik, pakai lidi balik, ya nggak apa-apa. Nggak sekarang Bu, ya. Sebagian ulama ini katakan Al-Quran, tapi ada Al-Quran, tapi kalau banyak tulisan udah Indonesia terjemahan itu nggak perlu dengan wudu, boleh udah bercampur dengan tulisan. Nah, sekarang kita buku tahlil itu ada tuh ya yang ada surah Yasin mulu, makanya kita pernah baca itu nggak apa-apa Bu. Jadi bukan disyaratkan dengan harus berwudu. Bagus kalau yang bisa baca surat Al-Mulk. Kalau nggak bisa, misalnya baca Quran, cukup yang hafal kita. Alal aqal yaqra'u surat Al-Ikhlas 3 marrat wa mu'awwidhatayn. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau bisa lagi ayat kursi. Kalau bisa lagi baca zikir, pegang tasbih di tangan. Bosan zikir, baca shalawat. Ya, itu lebih enak bagi. Karena zaman sekarang itu kadang-kadang kita ini apalagi kehidupan susah. Kadang pikiran banyak, kadang-kadang nggak bisa tidur, betul kan? Pikir kehidupan zaman sekarang ini. Gimana supaya cepat tidur? Jangan makan obat dan tidur, tambah rusak kita. Kalau bisa baca Quran, cepat ibu tidur. Zikrullah, cepat. Ya, langsung mau. Gak sampai habis, wah, udah kan Bapak Ibu udah mau tidur. Ya Bapak gitu juga. Ada pertanyaan lagi? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal tadi ada satu kisah yang menarik Ustaz, bahwa seorang yang soleh itu dan istimewa itu dari mulai proses lahirnya pun sudah berbeda. Jadi disebutkan bahwa Rasulullah itu waktu lahir itu disaksikan oleh 4 wanita yang mulia. Ya. Istrinya Nabi Ibrahim, Istri dari Nabi Ibrahim, kemudian istrinya Nabi Adam, Nabi Isa, dan Aisyah. Yang menarik di sini adalah kisah ini sampai sekarang ini sampai datang kita ini, artinya bahwa apakah mereka didatang ini hanya ruhnya saja atau gimana Ustaz? Kemudian kalau seandainya ruhnya saja, siapa yang melakukan itu? Apakah Rasulullah atau siapa? Nah, kadang-kadang yang kisah ini kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Orang udah puluhan tahun meninggal dibandingkan Rasulullah, betul nggak? Atau mereka datang. Ini Allah Ta'ala membuatkan sesuatu dengan kun fayakun. Ini Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Siti Aminah atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datangi dengan 4 perempuan tersebut. Apakah perempuan itu langsung pakai ruh dan jasa? Itu hanya kuasa Allah. Boleh jadi juga pakai jasadnya sama ruhnya. Allah Maha Kuasa. Saya kasih contoh. Orang yang bisa mimpi Rasulullah, yang lihat Rasulullah, ada di dalam waktu tidur, dia lihat Rasulullah. Ada seorang ulama yang qadha seperti kita ini, berhadapan sama Rasulullah SAW. Tapi yang lain nggak lihat, kecuali dia orang yang alim tadi yang kelihatan. Di antaranya sekarang baru meninggal seorang ulama namanya Kiai Taifur. Kiai Taifur mereka sering mimpi sama Rasulullah. Kadang-kadang mereka berdialog, ya Allah, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Kiai yang meninggal di Makkah, Maimun Zubair. Ini seorang ulama. Ya, jangan begitu. Kita pengen mimpi Rasulullah, akhiru biqra'us salawat. Banyak aja baca salawat kepada Rasulullah. Insya Allah Anda akan ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi hal demikian ini tidak bisa juga kita secara logika. Ya, puluhan tahun nggak tahu dia bisa hadir lagi. Itu ada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang lahir ini bukan sembarangan manusia. Kita ketahui Nabi Allah Adam alaihissalam, itu sudah pernah saya cerita. Nabi Allah Adam, tatkala beliau mempunyai dosa, ya, tahu dia berdosa, tapi dia pengen meminta ampun kepada Allah. Ya, sebelum dia meminta ampun kepada Allah, dia berkata, ya Allah, dengan haknya Muhammad, ampuni dosaku. Itu Nabi Allah Adam. Ya, minta ampun sama Allah, tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Dengan haknya Nabi Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Allah berkata, ya Adam, min aina harta Muhammad? Dari mana kau tahu Muhammad ada? Apa jawab Adam? Ya Allah, tatkala engkau ciptakan aku melalui tanganmu, engkau tiupkan ruhku kepadaku. Begitu engkau tiupkan ruh kepadaku, aku mengangkatkan kepala, kata Adam. Aku lihat di arasmu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Allah Adam, tidak akan mungkin engkau mencantumkan namamu berbandingan kepada orang yang engkau tidak cintai. Mesti engkau cintai, maka engkau bandingkan namamu kepada nama Muhammad. Oleh karena itu berkata Muhammad, tolong ampuni dosaku. Sehingga Allah berkata, betul ya Adam, ma khalaqta illa bi Muhammadin. Tidak akan kuciptakan engkau ni Adam kecuali dengan sebab Muhammad. Karena bakal lahirnya Muhammad nanti, maka aku ciptakan engkau.
Jadi ada yang kita ini, yang duduk sekarang ini berkatnya apa? Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak akan lahir kita, ada nggak ada. Ini tertulis di dalam kitab Khasaisul Kubra karangan Imam Suyuti rahimahullah. Ya. Jadi semuanya itu yang pertanyaan tadi yang tidak masuk di akal itu bisa saja kan kuasanya Allah. Allah kalau mau buat sesuatu dengan perkataan kun fayakun, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sesuatu yang bisa kita masuki logika, ada di dalam suatu masalah tidak bisa masuk ke logika melalui keyakinan kita. Nah itu bisa saya jawab ini. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sebetulnya pertanyaannya itu adalah kisah ini turunnya dari mana itu Ustaz? Dan Kisah ini artinya apakah ada orang memang menyaksikan atau gimana? Kisah ini kita dapati di dalam kitab catatan sejarah, yaitu di dalam karangan Imam Suyuti. Ya, dan di dalam sejarah itu ada Tarikh Ibn Hisham, ya, ada Ibnu Katsir, bermacam-macam catatan tarikh. Ya, kadang-kadang tarikh Ummi Maktum juga kadang dibaca di sini juga. Ya, mungkin nggak tahu disebut atau tidak. Memang ini cerita jarang didapati. Contoh lagi saya bilang, satu cerita yang jarang didapati. Rasulullah SAW begitu dilahirkan dalam keadaan maktuman atau udah disunat. Ya, tahunnya kita Rasulullah lahir setelah disunat baru lahir. Berarti tidak ada lagi nabi yang kita ketahui, betul kan? Walau nabi yang lahirnya dia udah disunat, termasuk Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Semuanya mereka dilahirkan. Coba berapa 14 Nabi yang mana mereka lahir dalam keadaan sudah bersunat. Kita tahunya cuma Nabi Muhammad toh, betul kan? Itu disebut di dalam kitab Karangan Imam Suyuti di dalam sejarah. Ya. Jadi apa yang saya sebutkan bukannya hanya ngarang saya dapat dari guru-guru kan, tapi pernah saya baca kitabnya dan sebagian ulama juga mengucapkan yang hal demikian. Ya, itu pertanyaan paling bagus ya. Sebab kita jangan terima saja apa yang dibicarakan oleh siapapun juga dia, baik ulama ataupun kiai atau kecuali mempunyai dasar bukti-bukti yang jelas, yang otentik ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai sama-sama baca zikir, ya. Nanti sama-sama membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله كل اللسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان
يا قادم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita mengangkatkan kedua tangan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita ini curah rahmat Allah dan kehadiran kita ini tatkala keluar daripada masjid Allah Taala puji dosa-dosa kita dan Allah Taala berikan kita ilmu yang manfaat dan jauhkan daripada ilmu yang tidak manfaat. Allahumma arifka al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batina wajtinabah. Allahumma syaril al-Fatiha wa sirril al-Fatiha. Allahumma jam'ana fi hadhihi subhan maqbulan jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min 'amalin la yuqbalu wa min du'a'in la yustajabu lahu. اللهم اسمع دعانا بأنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.